smart pertanian, smart nelayan, smart perkebunan. Nah, kalau kita sudah mulai mengarah ke smart, kembali lagi ke arah tadi, harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, harus menggunakan teknologi itu maksudnya, termasuk di dalamnya teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kalau gitu kita coba dialog. Kita akan tanya apa yang ada dalam pikiran kalau disebut koperasi. Maaf, ini ada orang tua. Pak, boleh saya bertanya? Kita tanya jawab ya Pak ya. Berkenan? Berada miring Pak ini. Ada. Nah, maaf. Kalau maaf, dengan Bapak siapa Pak? Nama Soleh. Pak Soleh, Masya Allah, ini sudah seumur hidup dipanggilin. Amin, amin, amin. Itu benar Pak, punya anak teh Soleh, Soleha. Pak Soleh usia berapa maaf? Baru 73. Oh, baru 73 ya. Kenapa sebut baru Pak? Semangat terus ya. Beliau santri Pak di sini Pak. Di sini santri senior yang seangkatan, kemarin ada ibu-ibu 28 usianya ya. Dibalikan jadi 82. Pak Soleh, kalau mendengar kata koperasi, apa yang ada dalam pikiran Bapak? Apa dalam aja? Pikiran kami, koperasi adalah kumpulan orang-orang yang berjiwa sosial. Kumpulan orang-orang yang berjiwa sosial. Ingin berusaha untuk kepentingan orang banyak. Ingin berusaha untuk kepentingan orang banyak. Wah, cocok dengan usianya Pak, bijaksana. Ada tambahan Pak? Tuh, falyakul khairan, cocok. Bapak bijaksana, soleh Bapak mah asli. Amin. Bapak kenapa usia segini mesantren Pak? Ya, kami mencari keridhaan Allah untuk belajar ilmu syariah agama. Sudah berapa lama sekarang di Darut Tauhid? 12 hari. 12 hari. Apa yang Bapak rasakan di sini? Alhamdulillah. Memang kami banyak belajar sekali. Alhamdulillah. Bapak mau bergabung dengan koperasinya? Insya Allah. Pak, itulah teknik marketing begitu Pak. Sudah diajak ngobrol, ajak gabung. Terima kasih Pak. Nanti formulir pendaftaran kami siapkan Pak. Terima kasih. Ya, sekarang cari yang muda. Mana adek? Ya, yang dekat aja. Coba maju dek, maaf Kak. Silakan. Nama? Nama Arif. Arif. Arif, wah, bagus juga, bijaksana, luar biasa. Sing Arif ya, seumur hidup jangan ganti nama, cocokkan dengan akhlak. Alif usia berapa maaf Arif? 15. Oh mirip Pak ya. Baik Arif, kalau mendengar kata koperasi, apa yang terfikir dalam pikiran Arif? Sama kayak Bapak tadi, koper. Jangan nyebut sama, nggak kasih Arif. Itu mah terlalu bijaksana Arif. Koperasi, apa yang kepikir? Sama kayak Bapak tadi. Sama aja. Orang-orang yang berjiwa sosial. Alhamdulillah. Nanti kalau ditanya yang lain sama semua repot nih Pak. Terima kasih Arif. Arif sudah bijaksana. Ini belakangnya ada remaja setengah bayar. Silakan maju Kang. Kabelnya terbatas, maaf. Dengan siapa? Assalamualaikum, sarang Hikmat. Hikmat. Masya Allah, ini juga bagus pisan. Kan di sini pendidikan dua ujungnya, kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat. Sayyidul kaum khadimuhum, pemimpin satu kaum adalah pelayan kaumnya. Sudah lama jadi khodimat ya, Pak khidmat. Alhamdulillah. Program apa pesantren di sini? Daurah Kolbiah. Daurah Kolbiah 1 bulan Pak. Usia 37 tahun. 37 tahun ya. Baik. Apa yang terpikir kalau mendengar kata koperasi? Apun saya tanya pilih tepat ngawaler. Koperasi buat saya adalah 3R. 1 riba, 2 renten, 3 ribu. 1 riba, 2 renten, 3 ribu. Apa-apa ngomong ya. Dan setiap omongan akan dipertanggungjawabkan ya. Kenapa ngomong begitu? Karena sebelumnya saya punya kegiatan Pak di Dekranasda Provinsi juga di bidang batik, dan memang itu bergerak dalam koperasi yang pada ujungnya itu memperkaya pengurus koperasi sendiri, bukan mengurus sejahterakan rakyat.
Jadi kebanyakan banyak hal-hal yang mungkin bagi saya untuk dalam syariahnya masih jauh. Itu aja. Oh ya. Ini masukan Pak buat kita semua. Ya, saya berterima kasih atas keberaniannya ya. Alhamdulillah kita dapat masukan dan memang kita harus sangat berani. Ingat ya, kalau mendengar kata aset, aset itu tidak harus dalam bentuk uang, tapi kritik, saran, koreksi itu aset yang sangat mahal. Makanya orang yang tidak mau dikritik, tidak mau dikoreksi, hanya ingin merasa benar sendiri, dia kehilangan aset terbesar yang bisa membuat dia maju. Riba, renten, riweuh, 3R. Baru dengar itu singkatan seperti itu. Alhamdulillah kalau di Darut Tauhid kita juga punya koperasi simpan pinjam, ada ya, BMT Baitul Mal wa Tamwil, insyaallah syar'i, ada dewan syariahnya. Kita juga ada ini Pak, super minimarket, kan ada minimarket, nah ini super minimarket, jadi kecil gitu Pak. Super mini. Ya super mini, tapi izin Allah nih, walaupun dikepung oleh ya yang sekelilingnya ini ada di sana sini, jumeneng apa, tetap segar ya, segar dan diminati oleh beberapa pencuri Pak, karena ya Mas Aroleh nu jagananya. Nah ternyata bagus Pak, ini supermarket kita bisa berapa sebulan? 600 juta sebulan dari situ perputarannya, karena orang melihat wah ini mah koperasi nih, tidak menguntungkan perseorangan tapi menguntungkan bersama. Nah itu pengalaman ya, berarti tidak semuanya riba, tidak seluruhnya non tadi teh renten, dan tidak seluruhnya riweuh. Beralager dia namanya. Tidak apa-apa, kita hargai setiap masukan, pengalaman, karena itu pun penting. Ingat, koreksi, kritik, saran adalah aset ya. Orang yang tidak menerima kritik, yang jengkel dikritik, maka dia kehilangan aset terbesar. Baik, satu orang lagi, ibu-ibu, mana ibu, ada yang mau bicara? Kalau ngedengar kata koperasi, apa yang kebayang Bu? Mau pinjam uang. Ini masalahnya Pak, kenapa kalau yang minjem ke koperasi katanya suka rada susah mulanginnya, karena dianggap ya mada balalager, apalagi BMT Baitul Mal wa Tamwil disangka uang zakat, jadi suka rada susah nagihnya. Untung kita sudah punya strateginya sekarang Pak, sehingga yang berat-berat lagi kalau oleh debt collector di bank lain mah malah layar dasieun Pak. Kita kan nggak mungkin menakut-nakuti dengan sesuatu yang kezoliman ya, tapi dengan diingatkan ke akhirat ternyata lebih takut dia. Jadi mangawe pamit antun mayar di dunia mah di akhirat no. Lebih ngagebeg begitu Kang. Baik, ada. Kalau gitu sekarang kita buka penelepon di radio ya, mungkin kan? Halo? Iya, sambil nunggu dibuka. Jadi siaran ini Pak sudah 22 tahun tiap pagi begini. Streaming juga. Streaming, seluruh dunia mendengar. Ya, seluruh dunia mendengar. Biasanya sebentar lagi ada respon dari Kanada, Amerika, dari Australia, walaupun beda waktu, tapi ada yang monitor terus setia, dan dirilai juga oleh beberapa radio streaming di beberapa negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, negara mana itu Cipagalo ya? Silakan Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Besarkan dikit punten. Riba itu ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah merasa khawatir dengan riba, maka koperasi juga ada solusinya, itu koperasi yang syariah, ya Pak. Koperasi syariah sebenarnya. Iya, insya Allah itu syar'i. Ditunggu Bu bergabungnya. Boleh kita tanya ini Pak Ferry sebagai Ketua Koperasi Darut Tauhid, apa yang akan dilakukan nih Pak kalau ada yang mau bergabung? Jadi tidak semuanya tua Pak di koperasi itu ini, karena kita yang tuanya saya sendiri Pak. Bagaimana Pak Ferry? Cek, bismillah. Ya terima kasih ya. Jadi koperasi kita dasarnya memang syariah gitu ya, sehingga setiap akad kita konsultasikan ke Dewan Syariah. Jadi insya Allah setiap akad yang dilakukan di BMT kita Syar'i ya, bagi dan hasil baik. kan sudah jelas wa Allahul bai'a wa harrama riba. Jadi kita akadnya memang jual beli seperti Baik. itu. Lalu apa saja yang dikelola oleh Koperasi Darut Tauhid? Yang dikelola untuk sekarang itu 3 unit usaha dan 4 anak perusahaan. 3 unit usaha itu unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Yang kedua SMM swalayan yang di depan, yang ketiga cottage. Itu kemudian anak perusahaan ada DTI ya, yang pelatihan itu, kemudian GSP yang DTI properti. itu adalah perusahaan untuk pelatihan ya. Pelatihan dan ini profesional training ya. Terus Kemudian GSP GSP itu adalah untuk penanganan properti sama properti, jadi ngerenovasi, ngebangun rumah gitu, ngebangun asrama yang di DT semua itu GSP ya. Jadi pembangunan ini banyak dikelola oleh GSP dan pemilik GSP itu diantaranya koperasi Pak. Kemudian kantin Ya, karena biasanya santri lapar Pak, jadi mereka biasa memakan masing-masing ya. ya. Yang terakhir kita juga punya BPRS juga. BPRS, jadi ada bank Perkreditan Rakyat Syariah juga. ya BPRS. Saya sering nyebut BPRS tapi nggak tahu singkatannya. Jadi itu singkatan naon BPRS itu? Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Nah ini adalah 4 anak perusahaan yang berada di dalam. Jadi koperasi ini punya modal dan sharing di perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan tadi juga dimiliki oleh Yayasan Darut Tauhid Pak. Jadi kita ada modal, karena kalau mengandalkan ini kurang cukup untuk mengoperasikan sebuah pesantren. Begitu? Menarik tidak nih hadirin? Menarik ya. Barangkali manfaat tentang keanggotaan tadi ya. Ya, oh ya, keanggotaan bagaimana? Ya tentunya juga karena koperasi kita berada di lingkungan pesantren, keuntungannya pun juga kontribusi buat perkembangan pesantren juga. Rata-rata itu dalam setahun 30% untuk pengembangan pesantrennya. Sehingga selain usahanya kan kalau koperasi sudah jelas dari anggota, dikelola oleh anggota dan untungnya untuk anggota. Sehingga murni semuanya keuntungan buat dikembalikan lagi ke anggota, sehingga para jemaah atau pendengar MQ yang berminat menjadi anggota, karena memang tahun sekarang kita kan terbuka untuk masyarakat. Mau menerima berapa tahun ini? Ya sebanyak-banyaknya. Yang anggota ya ini pengurusan baru Pak. Ya. Sesudah kemarin oleh pengurus lama fondasi disempurnakan, diperbaiki. Nah ini bagian mengembangkan sekarang pengurus baru ini. Ya betul, jadi ada satu keanggotaan yang baru. Apa syaratnya? Syaratnya cukup punya KTP yang KTP Cuma Indonesia. banyak yang punya KTP man. Terus? Jadi keanggotaan itu kan ada 4, dan yang baru itu keanggotaan komunitas, sehingga segmen kita bagaimana jamaah bisa bergabung dengan pesantren gitu ya. Di mana komunitas ini baik itu yang sifatnya sudah bergabung dengan pesantren kayak SSG, jemaah haji, jemaah umroh,
santri program itu Atau semua sudah bisa misalkan menjadi kita ada santri. rumah sakit Jasmine, kita punya rumah sakit Jasmine, nanti bisa gabung gitu Gabung semuanya. Jadi kan sekarang juga internal santri semuanya sudah masuk, cuman memang ada yang masih calon, begitu ada yang sudah aktif begitu ya. Proses biasanya begitu. ya? Oh, karena diseleksi juga? enggak, maksudnya kan kalau calon itu Oh iya, orang luar. Komunitas dalam itu udah otomatis mungkin udah otomatis. Oh iya, benar-benar verifikasi ya. mungkin juga, tapi kan harus di Karena Referensi. ada Ya. simpanan pokok yang bertahap, itu ada yang sekaligus simpanan pokok itu udah otomatis aktif. Kalau yang memang bisa dicicilkan simpanan pokok itu, Berapa itu teh? kalau komunitas itu simpanan pokoknya 300.000 per bulannya, simpanan wajib 30.000 gitu. ya. Kalau yang jamaah umum itu 200.000 setiap bulannya 20.000. Kalau santri gini yang kurang jelas penghasilan bagaimana? Justru kalau yang santri-santri internal itu 750.000 Oh. tiap bulannya 75. Oh, yang Begitu. santri karya. Yang Di sini santri ada karya. santri karya, Pak. Santri Santri karya karya. itu santri yang digaji. Alhamdulillah. Betul, karyawan. Iya, jadi yang mengurus pesantren ini juga santri, Pak. Namanya santri karya. Itu biasanya wajahnya sudah agak lebih tua, ya. Maaf. Dan itu yang digaji. Di sini pesantren itu macam-macam. Pesantren itu ada yang digaji,